Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'uban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyyi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ummatihi khairil umam amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-Hadith. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadihi ni'amillah. Kita bisa bertemu kembali. Kita bisa bermuajahah kembali. Dan kita bisa mendatangi, menepati, mengikuti apa yang Allah anjurkan kepada kita, yaitu adalah thalabul ilmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi acara kita ini adalah acara ta'lim ya. Jadi acara ta'lim. Jadi acara belajar. Karena ta'lim atau belajar ini adalah sesuatu hal yang sangat diharuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya selagi kita luang, bukan. Bahkan semenjak kita dilahirkan, punya pikiran, sampai kita masuk ke liang lahat, sampai kita meninggal, kewajiban kita untuk mencari ilmu, untuk belajar, itu tidak surut, tidak terbatas. Karena belajar ilmu agama adalah suatu hal ibadah. Bisa ataupun tidak bisa, itu bukan urusan lain. Yang penting kita mengikuti, yang penting kita hadir, yang penting kita menyimak. Setelah itu, semoga kita bisa mengamalkannya. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, perlu kita bersyukur. Bisanya, ditakdirkannya, terpilihnya, dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa. Karena bisanya kita ini bukan karena kita, bukan. Kita mau mengikuti, mendengarkan tausiah itu bukan karena kita. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk kita bisa. Allah Subhanahu wa taala mengundang kita, menakdirkan kita untuk bisa. Beserta malaikat rahmat yang menggiring kita untuk kita bisa seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu, kita punya dosa, kita punya kesalahan, terus mengikuti kita dalam tausiah keagamaan, maka dihapus dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di samping itu, Al-Quran, zikir kepada Allah, kalimah thayyibah, kalimah syarifah, itu adalah sangat luar biasa. Jadi satu, kita memang itu penghambaan, memuji, mengagungkan Allah. Itu adalah suatu hal yang sangat agung. Dan itu pun untuk kehidupan kita dunia dan akhirat sangat
luar biasa. Jadi kalau secara kasarnya ya, jadi apa yang kita baca, apa yang kita wiridkan, itu mengandung khasiat walaupun kita tidak mengharapkan. Walaupun kita tidak menuju terhadap khasiat itu, setelah kita baca, kita wiridkan, pasti diwujudkan. Karena itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini perlu ilmu. Ilmu pun tidak akan datang sendiri terkecuali kita harus dicari. Apapun membutuhkan ilmu, ibadah membutuhkan ilmu, bergaul membutuhkan ilmu. Hidup kita ini tidak lepas dari kebutuhan kita terhadap ilmu. Karena kita punya nafsu, kita punya syahwat. Di samping ada iblis, setan, juri, berbagai macam ujian, cobaan yang akan menimpa, yang akan mengganggu, yang akan merongrong kepada kehidupan kita untuk kita bisa hidup bahagia nanti di akhirat, termasuk di dunia ini. Banyak gangguannya. Terutama yang sangat mengganggu, yang sangat dahsyat di dalam diri kita adalah syahwat atau nafsu. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak belajar, tentu kita tidak akan bisa untuk mengatur syahwat, untuk menjaga nafsu. Maka oleh karena itu, Al-Fakir ingat satu syair yang berbunyi, syahwatul insan turithuhu dhulla tulkihi fil bala'i tawil. Syahwat, keinginan, nafsu manusia itu adalah turithuhu dhulla, membawa kita kepada kehinaan. Kalau kita turuti, tulkihi fil bala'i tawil, yang mengakibatkan kita merana selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang menjadi penipu, orang yang menjadi koruptor, orang yang menjadi bencoleng, orang yang menjadi peminum, orang yang menjadi perancang minuman. Semua itu adalah akibat daripada menuruti hawa nafsu syahwat kita. Wah, bagaimana nih supaya saya banyak uang? Wah, gimana nih supaya saya bisa bahagia? Jadi apapun dilakukan karena tidak ada bimbingan syahwat kita, yaitu ilmu itu. Jadi kita akan mengikuti nafsu kita, kita akan menuruti syahwat kita kalau kita tidak punya ilmu. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan sampai kita untuk meninggalkan belajar. Sama. Hal nafsu itu bukan di dalam hal makanan saja. Bukan di dalam hal semacam keduniaan saja. Bukan. Termasuk seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz. Disebutnya gitu kan. Tapi kadang-kadang perbawa nafsu, terperangkap oleh syahwat nafsu. Ya akhirnya, ya gitulah. Ustadz dengan ustadz saling menyalahkan, kiai dengan kiai saling menyerang. Dia salah, dia sesat, merasa kita lebih baik. Itu pun adalah akibat daripada syahwat. Insan turithuhu dhulla tulkihi fil bala'i tawil, itu tetap semuanya akan mengakibatkan kita nanti akan merana dengan selama-lamanya. Ya, di dunia pun insya Allah, di akhirat itu juga pasti insya Allah. Oleh karena itu, apapun status kita, tetap tidak boleh kita mengikuti nafsu syahwat, keinginan yang tidak dibolehkan oleh agama. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah izinkan waktu untuk berbagi satu faidah, berbagi satu muhimmah, itu
Kalau kita menjadi pengusaha atau kita menjadi pembisnis atau apapun status kita ingin punya omset lebih. Kalau biasa omsetnya ya cuma ribuan, kita ingin omset jadi ratusan ribu. Kalau kita biasa punya omset ratusan ribu, ya kita menginginkan jutaan. Kalau kita punya omset jutaan, ya menginginkan ratusan juta. Kalau kita punya omset ratusan juta, ya mungkin kita ingin punya omset eman, miliaran, dan seterusnya. Ini adalah kita diberi jalan, diberi solusi, diberi arahan oleh para pendahulu kita. Ya tentu ini adalah ajaran agama Islam. Apa itu? Baca sholawat. Baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu adalah antara kita dengan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adanya dunia ini, seluruhnya, yang 80 kindil, itu adalah tidak akan ada kalau tidak ada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diciptakan oleh Allah dari nur beliau. Jadi kalau kita ingin hidup maju, punya omset miliaran, berlebih daripada yang kita biasanya, wiridkan sholawat, sholawat biar kita tidak pabelit ya, tidak pabaliut, biar sholawat yang pendek saja. Bisa sallallahu ala Muhammad, bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi jumlahnya satu kali duduk itu jangan kurang dari 10.000. 10.000. Berapa hari? Usahakan terbaik 11 hari, minimal 3 hari. Pertengahan 7 hari. Jadi kita setiap malam bacanya 10.000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau sallallahu ala Muhammad saja. Silahkan mana enaknya. Tapi sebelum kita baca sholawat itu, kita hadarat dulu, jangan ketinggal. Karena hadarat ini adalah merupakan suatu kunci. Suatu kunci. Tidak akan Al-Fakir terangkan karena nanti kepanjangan. Yang intinya pokoknya hadarat itu adalah kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama ilahi ta'ala fil masriq wal maghrib, khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Aslamil Afghanistan. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan ila hadrati abi wa ummi, wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'ul ilmul Fatihah. Jadi Al-Fakir selalu ingatkan, takut kita lupa. Jadi setiap kita mengatakan, mengucapkan Al-Fatihah, kita baca dulu surat Al-Fatihah. Itu dari Alhamdulillah sampai Rabbil. Setelah itu baru kita baca sholawat itu yang 10.000 itu. Kita ini laksanakan selama waktu yang sudah tadi ditentukan. Nanti kalau kita sudah beres puasa, ya kita cukuplah tiap malam Jumat saja 10.000. Insya Allah. Setelah kita beres wirid, kita minta kepada Allah tujuan kita tentang hal yang sudah tadi dibicarakan. Insya Allah, omset kita akan melejit, hidup kita akan ringan, dan usaha kita pun akan lancar. Hidup kita akan tentram, damai, nyaman. Tentu ini adalah karena izin Allah, kudrat Allah, iradah Allah, dan berkah Nabi besar Muhammad SAW, dan haknya sholawat ini. Inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan. Semoga sukses. Apapun yang kita inginkan, semoga diwujudkan oleh Allah. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.